Ya saudara, senang sekali saya Aflan Nadia dalam segmen ketiga Kompas Aceh kali ini. Saya sudah hadir bersama dengan Bung Said Kamaruzaman, redaktur Harian Seram Indonesia. Yang tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Seram Indonesia setiap harinya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Said. Pagi, Nana. Ya Bung Said, tentunya ada banyak informasi yang masuk ke meja redaksi dan hari ini sendiri kita masih mengangkat running news dari kemarin terkait dengan rencana pembelian pesawat oleh pemerintah Aceh. Seperti apa update informasinya hari ini, Bung? Ya, baik Nana. Jadi seperti juga beberapa hari sebelumnya udah beberapa hari kita menginformasikan terus soal pengadaan pesawat patroli laut dan hutan ini. Ya. Jadi hari ini, kemarin DPRA, Tim Badan Anggaran DPRA itu menyetujui sepakat untuk hanya memberikan anggaran, mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah. Jadi dari sebelumnya yang mereka minta itu 10 miliar untuk Panjar. Pertama untuk 2 pesawat patroli laut dan hutan. Jadi udah ada kesepakatan untuk sementara, Nana. Berarti untuk sementara sudah didapatkan keputusan bahwa 1 miliar akan dikeluarkan untuk perencanaan ini. Apa yang akan dilakukan? Langkah apa yang akan dilakukan dengan uang 1 miliar rupiah ini sendiri, Bu? Ya. Jadi begini, di DPRA kemarin itu tim anggaran eksekutif maupun tim anggaran DPRA, Badan Anggaran, itu berdiskusi, ternyata sepakat untuk hanya menganggarkan 1 miliar untuk perencanaan. Jadi begini, nanti jangan sampai udah beli pesawat nanti nggak bisa dipakai, speknya nggak sesuai gitu. Jadi misalnya kalau pencurian ikan itu kebanyakan malam hari, jadi harus ada spek pesawat yang bisa terbang pada malam hari. Begitu pula dengan cuaca, kondisinya, seperti kondisi cuaca seperti apa dan pesawat seperti apa yang dibutuhkan untuk kondisi iklim Aceh gitu. Jadi harus dibahas terlebih dahulu biar nggak rugi, biar ada manfaatnya. Mereka berharap tim Badan Anggaran DPRA itu bisa dihadirkan nantinya ahli oceanografi, ahli kelautan, dan ahli penerbangan. Jadi mereka lah yang mungkin bisa menentukan spek yang lebih teknis sehingga pesawat yang dibeli memang sesuai dengan kebutuhan. Mengambil langkah awal untuk mengetahui terlebih dahulu pesawat seperti apa yang kita butuhkan. Tapi kemudian kemarin kita menyebutkan bahwa kita menunggu Gubernur Aceh untuk kemudian memberi penjelasan terkait dengan pesawat jenis pesawat apa yang ingin dibeli, karena mungkin beliau yang sangat mengerti. Lantas kemudian mengapa hari ini kemudian kita turunkan berita bahwa DPRA ingin langsung mengambil keputusan seperti ini? Ya. Jadi sepertinya nih Pak Gubernur ini udah menyerahkan ke tim anggaran eksekutif nih keputusannya, kan ada rapat pembahasan bersama tadi. Jadi memang pada awal-awalnya ada alot, ada perdebatan sampai mereka mengatakan bahwa ini kita Aceh punya zona ekonomi eksklusif yang luas, jadi perlu pesawat segala macam. Tapi di sisi lain tim dari DPRA ini beranggapan bahwa itu belum perlu untuk saat ini. Dan kalaupun memang perlu, cobalah kita anggarkan dulu untuk sementara 1 miliar untuk perencanaan. Pada akhirnya memang sepakat kedua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk dianggarkan uang perencanaan dulu. Adakah kemungkinan kemudian tidak jadi dibelinya pesawat ini sendiri, Bung? Menurut mata redaksi sendiri? Ini kan uang perencanaan. Toh nanti misalnya di perencanaan dengan spek segini butuh anggarannya banyak gitu, mahal pesawatnya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi apakah memang prioritas untuk saat ini. Katakanlah tahun depan apa memang prioritas. Nah, itu mungkin masih 50-50 ya, bisa tidak. Nah, itu. Baik, tentunya kita masih terus akan mengikuti perkembangan mengenai bagaimana pemerintah akan mengambil langkah selanjutnya terkait dengan pembelian pesawat ini, tentunya dalam Harian Seram Indonesia yang bisa Anda ikuti setiap harinya berita terupdate-nya seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya juga, Bung, terkait dengan gugatan judicial review di MK yang mungkin masih tumpang tindih hingga saat ini. Seperti apa informasinya, Bung? Ya. Tadi di Mahkamah Konstitusi di Jakarta ada persidangan yang dipimpin oleh 8 hakim ya, semuanya, 1 hakim ketua. Selama ini kan persoalannya dari DPRA, dari tim pemerintah Aceh, dari tim DPRA berasumsi bahwa selama ini pemerintah pusat belum melakukan konsultasi dengan Aceh. Mestinya siap ada perubahan aturan, regulasi, apalagi UPA yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, harus ada konsultasi dan pertimbangan, harus mendapat pertimbangan dari DPRA. Itu yang belum ada. Tapi Mendagri mengatakan kami sudah konsultasi. Gitu. Ini jadi menarik ini, di mana kapan
dan seperti apa risalah konsultasi mereka. Nanti akan ada tanya jawab dialog mereka itu seperti apa. Kata Mendagri Pak Cahyokumolo, kita sudah konsultasi, sudah ada risalahnya lengkap gitu. Bingung nih anggota dewan nih di mana, kapan gitu. Jadi yang berarti kita sudah mendapatkan informasi juga dari pihak anggota DPRA sendiri. Ada responnya dari dewan ini, kami merasa tidak ada itu. Mana risalahnya, mereka minta ditunjukkan, tapi mungkin dalam beberapa hari ini Nana mungkin akan dapat jawaban juga kapan dan ini, karena semua dokumen kata Mendagri sudah disampaikan ke MK, di sana akan terbuka semua nantinya. Ya, kita juga masih akan terus mengikuti informasi ini seperti itu, Bung, ya, bagaimana ke depannya seperti itu. Dan juga informasi yang mungkin cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh bahwa Lion Air kemudian seperti itu sudah membuka jalur penerbangan Banda Aceh Madinah. Seperti apa informasi ini hari ini, ya, sebelumnya kan informasi dari Lion Air mereka akan membuka jalur Banda Aceh Jeddah. Tapi kemudian atas permintaan masyarakat Aceh yang ingin berangkat ke sana, katanya banyak yang berharap dibuka jalur Madinah, jalur Banda Aceh Madinah, betul. Ya. Jadi pihak lain memutuskan pada rencananya penerbangan perdana untuk jalur ini pada 14 November. Jadi bagi warga yang ingin ke sana silakan ke travel, mereka hanya menyediakan fasilitas, silakan. Kemudian harganya juga bisa dinegosiasikan dengan travel yang didaftar oleh jamaah. Ya, berarti tentunya ini juga tentu memudahkan masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah umrohnya seperti itu, dimulai dari tanggal 14 nanti ya Bung ya, sudah ada jalur langsung dari Banda Aceh menuju ke Madinah. Ya, informasi selengkapnya bisa Anda baca dalam Harian Seram Indonesia. Adakah informasi satu lagi mungkin Bung yang juga cukup menarik bisa kita bahas di sini? Baik, satu lagi ini berkaitan dengan bagian dari itu juga, bagian dari yang kemarin sempat kontroversi soal tsunami Cup itu ya. Ada anggarannya kan dianggarkan 11 miliar. Tapi kemudian di DPRA, di Banggar DPRA juga tadi jadi perdebatan alot, mereka tidak mau dengan anggaran sebesar itu. Meskipun memang itu bagian dari mengingat histori sejarah, boleh diperingati, anggarannya tidak boleh segitu. Oke, sepakat dengan programnya, mereka ubah menjadi Aceh Solidarity Cup. Jadi bukan lagi Aceh Tsunami Cup. Tapi kemudian anggarannya tidak lagi pembahasan. Jadi tidak 11 miliar itu nilai terlalu besar untuk hanya sekedar mengingat maupun kegiatan-kegiatan lain untuk program mengenang tsunami yang ke berapa ya? Yang ke-13. Yang ke-13, betul. Ya, tentunya juga kita harapkan masyarakat pemerintah Aceh bisa mengambil langkah yang paling tepat seperti itu untuk mengatur keuangan, anggaran seperti untuk mengatur anggaran di Aceh, terutama untuk Tsunami Cup ini atau kemudian yang sudah diubah menjadi Aceh Solidarity Cup seperti itu. Terima kasih Bung Sai untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, kembali ke studio.